الرحيم. قال المصنف رضي الله تعالى عنه قال الإمام كتب الإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحضرمي الشافعي في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى أن قال: واعلم أن أمان المغفرة مع الكسل والبطالة من أضر شيء على الإنسان، وقد فشت على ألسنة المخلطين من أهل هذا الزمان، ولذلك طولنا الكلام فيها رجاء أن ينفع الله به من وقف عليه منهم فينتبه من غفلته ويستيقظ من رقدته عندما يعلم أن أهل النبوة وأهل الصلاح كانوا في نهاية الخوف من الله. حتى كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو آخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان، يعني السبابة والإبهام، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. ولا شك أن الأنبياء والأولياء أعرفوا بالله وبكرمه العظيم ورحمته الواسعة من غيرهم، فلم يبقى إلا أن يكون أهل التخليط والتفريط أولى بالخوف من كل وجه وعلى كل حال. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحbihi wa mawala. Ba'du, alhamdulillah. Setelah kemarin ngebahas tentang masalah tafrik atau perbedaan antara orang yang beramal baik dengan orang yang beramal buruk, itu udah pasti ada perbedaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dampaknya untuk dirinya, untuk orang lain, untuk tetangganya, untuk siapa saja yang dia ganggu itu, untuk siapa saja yang ada di lingkungannya dia itu bakal terkontaminasi, bakal merusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyifatkan orang-orang yang semacam ini dianggapnya apa? Mufsidin, orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dicap sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mufsidin. Apa itu mufsidin? Orang-orang yang berbuat rusak. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Dia bikin dosa buat dirinya sendiri, dia bikin dosanya dia sendiri. Tapi dampaknya bukan cuma buat dirinya sendiri. Buat orang yang sekitarnya pun seperti itu. Bakal terkena juga dampaknya. Apalagi orang-orang yang berbuat dosanya itu dan mujahirin. Apa itu mujahirin? Mujahirin udah terang-terangan, udah kagak ada takut-takutnya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, kagak ada malu-malunya lagi sama manusia. Yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afah. Semua umatku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Yang berani terang-terangan berbuat kemaksiatan di hadapan manusia. Ini yang seperti ini. Tapi orang yang maksiat masih malu, maksiat masih diam-diam, maksiat masih ngerasa punya penyesalan, maksiat masih tahu dirinya itu salah, terus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang udah mujahidin, udah terang-terangan, saya berbuat dosa seperti ente mau apa? Ente saya mau apa ente? Ente nggak usah ngurusin hidup orang lain. Ente ya seperti ini. Terang-terangan di jalanan berbuat kemaksiatan. Wah, yang ada terjadi di zamannya kita ini. Di zaman kita ini terjadi. Orang udah kagak ada malunya lagi maksiat. Udah kagak ada malunya lagi maksiat. Kagak. Yang semacam ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, orang yang susah dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Bukan susah artinya dia tidak mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang berbuat dosa, itu mufsidin, merusak, bukan cuma merusak dia doang. Bukan cuma merusak dirinya sendiri doang. Bahkan bisa merusak tatanan suatu tatanan negara bahkan mungkin.
Ente lihat aja yang namanya dampak kemaksiatan colong menyolong, itu namanya apa? Korupsi. Namanya korupsi. Yang bikin dosa siapa? Yang bikin dosa siapa? Ya mereka. Tapi dampaknya kemana? Dampaknya kemana? Rusaknya kemana? Tatanan negara sampai berantakan semuanya bakal berantakan. Sebab apa? Sebab itu dia. Mereka yang berbuat kemaksiatan, tapi dampaknya kemana-mana? Dampaknya kemana-mana. Itu baru yang zahir. Itu baru yang masalah zahir. Belum lagi yang masalah batin. Disebutkan dalam suatu hadis, jangan dikira Allah Subhanahu wa taala bakal mengadab orang-orang yang berbuat dosa doang. Orang-orang yang di sekitarnya, yang lihat dia berbuat dosa, terus kagak ada peduli-pedulinya, itu pun terancam juga. Yang seperti itu pun terancam juga. Ini jangan dianggap dosa terus cuman ente doang yang nanggung dampaknya. Kagak. Orang yang berbuat dosa sekelilingnya ente pun bisa dapat apa sih namanya cipretan dosa tersebut. Makanya dicap sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang semacam ini yang berbuat dosa itu orang-orang mufsidin. Orang-orang yang berbuat rusak. Itu kemarin dibahas tentang masalah perbedaannya. Terus orang-orang yang berbuat amal soleh, itu pun jangan disangka sama orang yang berbuat kemaksiatan. Dia memang ada dampaknya, tapi dampaknya dampak kebaikan. Ketika orang mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, taat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dikasih jabatan, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan jabatan tersebut sebaik-baiknya. Mau korupsi kesempatan gede nih, miliaran di hadapannya dia. Jadi dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan, ini bakal ada dampak kebaikan untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat juga semacam ini. Seorang anggota keluarga dia berbuat dosa, berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Dia yang berbuat dosa, keluarganya semua yang kecoran. Keluarganya semua yang dapat pencemaran nama baik keluarga. Dampaknya kemana-mana. Alhasil jangan dianggap yang namanya bikin dosa itu cuman ente doang yang dapat dampaknya kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Begitu juga orang yang berbuat orang-orang yang saleh, beramal saleh. Itu pun seperti itu. Kemana-mana selalu bawa rahmat. Selalu dikucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang di sekelilingnya dia pun merasakan dia itu kasih sayangnya besar untuk mereka. Dilihat orang yang semacam ini kok enak banget dilihat. Bahkan berapa banyak orang yang mendapat hidayah cuman gara-gara melihat orang berbuat saleh, beramal baik, cuman gara-gara apa? Berakhlak baik. Yang semacam ini banyak. Apa yang dianggap ini nggak membawa perubahan, yang semacam ini membawa perubahan, membawa dampak, tapi dampaknya dampak positif. Beda sama yang tadi. Yang tadi pun membawa dampak, tapi dampaknya dampak negatif. Itu perbedaannya. Kemarin diterangkan oleh Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, orang yang semacam ini antara orang yang golongan yang itu sama golongan yang ini itu sangat berbeda. Belum lagi ntar di akhiratnya. Itu bakal dipisahin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh masukin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat maksiat bersihin sama Allah Subhanahu wa taala dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada perbedaan. Wa hadainahu najdain. Setelah itu Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad dia ngebahas itu ayat-ayatnya kemarin dibawa juga, apa kelar semuanya udah dibahas. Ini sekarang beliau mengatakan wa'lam. Wa'lam. Ini Al-Habib Abdullah Haddad udah mulai masuk ke dalam pembahasan yang lebih terperinci lagi untuk menanggulangi permasalahan di dalam permasalahan dalam akhlaknya manusia, permasalahan di dalam
tingkah lakunya manusia. Beliau mengatakan wa'lam, dan ketahui, di antaranya ini. Yang pertama amanil maghfirah, ini yang paling dahsyat. Karena ini dampaknya juga dahsyat. Apa beliau mengatakan? Wa'lam, dan ketahui anna, bahwasanya amanil maghfirah, angan-angan. Angan-angan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'al kasali, tapi bersamaan dengan itu pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah ngaji. Tapi entarlah malas. Pengen anda diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Entarlah malas. Pengen anak apa sih jadi orang yang baik. Ya udah sholat 5 waktu. Entarlah malas. Ma'al kasali amanil maghfirah. Dia mengangan-angankan ampunan, mengangan-angankan surga dari Allah Subhanahu wa taala, mengangan-angankan pengen dianggap jadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'al kasali, tapi bersertaan dengan itu